Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artika Sepriani, NIM 12060627202, kelas 5B Manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Ingat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman. Materi Sistem Informasi dan Riset Pemasaran. Bab 1 Pendahuluan, yang terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Latar belakang, era persaingan global saat ini dalam bidang pendidikan, pengelolaannya tidak hanya dilakukan secara tradisional lagi, melainkan membutuhkan kemampuan khusus sehingga output ataupun keluaran pendidikan tersebut sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar baik nasional maupun internasional. Salah satu fungsi pemasaran di sekolah adalah untuk membentuk citra yang baik terhadap lembaga dan menarik sejumlah calon siswa. Masyarakat sudah mengetahui sekolah mana yang layak untuk menyekolahkan anaknya. Bagi mereka, sebagai orang tua, kriteria yang memiliki citra yang baik adalah sekolah yang berhasil memuaskan para pelanggan jasa pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalah. Bila Anda menjadi guru, jelaskan sistem informasi dan riset pemasaran Anda. Dan tujuan masalahnya, mengetahui konsep dari sistem informasi dan riset pemasaran jasa guru. Bab 2 Tinjauan literatur. Di dalam tinjauan literatur ini terdapat sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran. Yang pertama, sistem informasi pemasaran. Informasi yang dibutuhkan perusahaan adalah tentang pesaing, penjual, perantara, dan pelaku serta kekuatan lain di pasar. Maka, sistem informasi pemasaran ini terdiri dari orang, peralatan, dan juga prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu dan akurat kepada para pengambil keputusan pemasaran. Selanjutnya, riset pemasaran. Di dalam riset pemasaran, terdapat metode pengumpulan data untuk proses penelitian informasi. Yang pertama ada metode observasi, yaitu berasal dari mengamati situasi dan mencatat perilaku konsumen dalam suatu pemasaran. Yang kedua, ada metode survei, informasi bersumber langsung dari responden melalui wawancara pribadi, tanya jawab dalam bentuk angket ataupun wawancara telepon. Yang ketiga, wawancara tidak langsung. Informasi berasal dari diskusi kelompok yang dibentuk sehingga akan muncul informasi dari hasil diskusi yang dilakukan. Bab 3 Pembahasan. Di dalam pembahasan, yang pertama ada sistem informasi guru, yang kedua ada riset pemasaran guru. Sistem informasi guru, jika menjadi seorang guru, sistem informasi guru yang sarana dan prasarananya memadai dan cukup. Contohnya, dalam menginput atau memasukkan nilai siswa, tidak lagi secara manual, melainkan dengan menggunakan sistem informasi yang canggih. Selain itu, guru juga harus mahir dalam menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Contoh lainnya, dengan menggunakan salah satu aplikasi seperti Zoom atau Google Meet dalam proses pembelajaran. Di samping itu, sekolah juga harus menyediakan media pembelajaran berupa infokus sehingga informasi yang mengenai pembelajaran tersebut dapat tersampaikan kepada siswa sehingga siswa dapat mengerti akan pembelajaran atau materinya. Yang kedua, ada riset pemasaran guru. Jika menjadi seorang guru, proses riset pemasaran dapat dilakukan. Yang pertama, merencanakan riset pemasarannya dilakukan di mana, yang nantinya akan dilakukan di sekolah tingkat SMA. Yang kedua, mencari informasi tentang sekolah yang sesuai dengan kriteria kita sebagai guru. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap informasi yang didapat sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, terakhir, pilih sekolah yang ingin dan akan dituju. Dengan adanya riset pemasaran, maka kita harus merencanakan berbagai perencanaan, di antaranya yang pertama ada produk,
dengan memberikan kepercayaan ataupun kepuasan kepada konsumen terhadap jasa yang diberikan, dan dengan nilai tambahnya dapat menggunakan teknologi sesuai dengan sistem informasi. Yang kedua, ada harga yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan ataupun kualitas yang diberikan, dikarenakan dalam menyampaikan materi melalui sistem informasi ataupun teknologi sehingga membutuhkan kemampuan guru yang berkualitas. Yang ketiga, promosi dalam memasarkan jasa guru dengan melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan ataupun dengan melalui alumni-alumni sekolahnya dalam memasarkan jasa guru. Bab 4, penutup. Dari materi yang sebelumnya kita bahas, maka kesimpulan yang dapat diambil, sistem informasi guru yang sarana dan prasarananya memadai dan cukup. Dengan adanya riset pemasaran, maka kita harus merencanakan berbagai perencanaan yang diantaranya tentang produk, harga, dan promosinya. Selanjutnya ada saran, sebagai mahasiswa, calon guru harus dapat merancang sistem informasi serta riset pemasaran seperti apa yang akan kita lakukan serta yang akan kita pasarkan. Demikianlah pembahasan saya mengenai sistem informasi dan riset pemasaran jasa guru. Semoga dapat bermanfaat terutama bagi para calon guru dan para guru baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.